I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Amanullah. Saya dari Fakultas Agama Islam semester 5 dan teman Saya Ahmad Amin Aziz, juga dari FAI semester 5. Ya, kami di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang keutamaan membaca surat Yasin. Video kami ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode dakwah dengan dosen Bapak Ali Rohmat. Ya apa ini? Enak ini jawab materi apa dari mata kuliah metode dakwah? Nek menurutku ya, soalnya aku pembinane sholat sunnah, sholat wajib, terus aku bisa nih ngerti. Nek ini wong loro ya biasanya untuk surat Yasin, ya Al-Fatihah, Al-Mulk. Ya aku nek ini sedikit membahas tentang keutamaan membaca surat Yasin. Apa-apa? Aku yo kalau nama surat Yasin itu dari beberapa Lah, kepentingan. cocok. Soalnya gini wong loro yo, ya apa yo? Ahli agama lah. Jadi ini kurang lebihnya kita sudah paham keutamaan membaca surat Yasin dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus langsung aja terang Kasih. Setelah kita tadi berbincang-bincang santai, sekarang waktunya kita masuk ke materi yang sudah kita bincangkan tadi, yakni membahas tentang keutamaan membaca surat Yasin dalam kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja, Mas Amin. Yang pertama, surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Keutamaan surat Yasin menurut hadis Sahih merupakan jantungnya Al-Quran. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai kolbu atau inti, dan kolbu Al-Quran adalah surat Yasin. Lanjut ke keutamaan hadis keutamaan membaca surat Yasin yang kedua, yakni surat Yasin berpahala setara membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Menurut hadis, orang yang membacanya akan mendapat pahala 10 kali membaca Al-Quran, seperti yang sudah diterangkan atau sudah dimaktubkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah mencatat baginya karena bacaan surat Yasin itu pahala membaca Al-Quran 10 kali. Yang ketiga, membaca surat Yasin malam hari akan diampuni dosanya pada keesokan harinya. Menurut hadis Sahih berikut adalah bahwa membaca surat Yasin pada malam hari maka keesokan harinya dosanya diampuni. Dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni. Dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Duhan atau surat Ad-Duhan, pada pagi harinya diampuni. Di sini kita masih banyak menjelaskan tentang keutamaan yang manfaatnya bagi kita semua itu sangat-sangatlah bermanfaat. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman kalian, teman-teman yang melihat video ini, untuk sering-sering membaca surat Yasin maupun surat-surat yang lain. Ya, lanjut ke keutamaan yang keempat, membaca surat Yasin mendatangkan rahmat bagi orang yang sudah meninggal. Keutamaan surat Yasin selanjutnya menurut ulama, jika dibacakan untuk orang yang sedang menghadapi ajalnya dan orang yang meninggal, untuk memohon agar rahmat dan berkah diturunkan bagi orang yang meninggal. Dari Maqol Ibnu Yasar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa
Rasulullah SAW pernah bersabda, bacakanlah ia untuk orang-orang mati kalian, yakni surat Yasin tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keutamaan membaca surat Yasin yang kelima yaitu akan dimudahkan urusannya. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa di antara keutamaan surat Yasin ialah tidak sekali-kali ia dibaca dalam satu urusan yang sulit, melainkan Allah akan memudahkannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, setiap ada perkara yang sulit, setiap ada musibah dan malapetaka, dibacakan surat Yasin, maka Allah memudahkan perkara itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan, di antara keistimewaan surat ini atau surat Yasin, sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada suatu perkara sulit, melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Seakan-akan dibacakannya surat Yasin di sisi mayat agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya, keluarganya, keluarnya ruh. Selanjutnya keutamaan yang terakhir, yakni yang ketujuh. Aslinya masih banyak, cuma ini menyikat waktu kita ya. Surat Yasin dibaca pada malam Jumat. Keutamaan surat Yasin menurut hadis sahih selanjutnya yakni anjuran membacanya pada malam Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa membaca Yasin di hari dan malam Jumat dengan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya. Hadis riwayat Asbahani At-Targhib wa At-Tarhib. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat Amin mungkin ada tambahan. Ya, saya sering membaca surat Yasin itu ketika ingin melewati sesuatu yang sulit. Jadi di mana ada waktu itu yang menurut kita sulit untuk dilewati, maka saya akan sedikit membaca bagian dari surat Yasin untuk memperlancar ataupun mempermudah urusan saya. Dan saya juga sering mengamalkannya, juga sudah membuktikannya sendiri. Dan sedikit itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.